Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Nasiruddin Albani dengan NIM D1A021521. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlawanan pajak. Nah, dalam hukum pajak ada yang dinamakan dengan perlawanan pajak. Nah, perlawanan pajak ini pun dibagi menjadi dua, yaitu ada perlawanan pajak pasif dan ada perlawanan pajak aktif. Nah, perlawanan pajak pasif adalah perlawanan yang inisiatifnya tidak dari wajib pajak itu sendiri. Akan tetapi perlawanan pajak ini diakibatkan dari kendala-kendala ekonomi dan lain-lainnya. Selanjutnya yang kedua itu ada perlawanan pajak secara aktif. Nah, perlawanan pajak secara aktif ini adalah emang inisiatif dari wajib pajak itu sendiri. Nah, adapun perlawanan pajak secara aktif dibagi menjadi tiga juga, yaitu penghindaran pajak. Yang pertama itu penghindaran pajak, yang kedua itu pengelakan pajak, yang ketiga itu ada pelalaian pajak. Nah, dalam penghindaran pajak di sini SKP atau surat keterangan pajaknya itu belum keluar. Nah, penghindaran pajak ini masih bisa dibilang tidak melanggar undang-undang perpajakan karena kita ambil satu contoh. Saya punya suatu kedai di Mataram dengan pajak yang tinggi. Nah, ketika saya pindahkan ke suatu tempat yang pelosok, misalnya di suatu desa di bagian Lombok Tengah, maka pajak bangunan atau pajak tanahnya akan tidak terlalu mahal dan berkurang. Selanjutnya ada pengelakan pajak. Nah, pengelakan pajak ini juga terjadi sebelum surat keterangan pajak keluar. Nah, pengelakan pajak ini, misal saya seorang pengusaha yang besar, saya punya bisnis yang banyak. Nah, ketika sebelum SKP itu keluar, saya kong kali kong dengan para pegawai pajak supaya pajak yang saya keluarkan itu sedikit, aset-aset saya itu saya sembunyikan sebagian. Nah, selanjutnya ada pun melalaikan pajak. Nah, pelalaian pajak ini bisa dibilang SKP-nya sudah keluar karena dalam pelalaian pajak kita dituntut untuk membayar pajak. Tetapi dia dengan sengaja tidak melakukan pembayaran pajak. Nah, contohnya, misal saya punya satu rumah dan saya tidak ingin bayar pajak. Nah, yang pegawai pajak bisa mengambil suatu keputusan, yaitu melakukan pelelangan terhadap barang yang tidak dipajakan ini. Misal suatu rumah ataupun suatu mobil itu bisa dilelang untuk membayar pajak itu sendiri. Oke. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan tadi, bahwa yang pertama jelaskan dan disertai contoh mengapa penghindaran pajak secara yuridis tidak melanggar undang-undang perpajakan. Nah, pertama kita kembali ke penghindaran pajak. Tadi bahwa penghindaran pajak ini dikeluarkan sebelum surat keterangan pajak itu keluar. Jadinya dia tidak melanggar undang-undang. Nah, kita masuk ke arah penghindaran pajak ini pun ada bagian-bagiannya. Yang pertama, menahan diri. Nah, menahan diri ini yang dimaksudkan dengan menahan diri yaitu kita tidak menggunakan barang-barang yang memiliki pajak yang tinggi. Kita ambil contoh, misal saya punya mobil nih. Ada mobil mewah dan mobil biasa. Nah, tupoksi kegunaannya itu sama, tetapi untuk pajaknya berbeda karena jenis mobilnya. Selanjutnya ada pindah lokasi. Nah, pindah lokasi ini bertujuan untuk mengurangi atau mengeringankan beban pajak. Nah, yang dimaksud dengan pindah lokasi seperti saya memiliki perusahaan di pusat kota. Nah, saya pindahkan ke daerah terpencil atau di pinggiran untuk menghindari pajak yang besar dari pusat kota. Nah, selanjutnya ada pun penghindaran pajak secara yuridis. Nah, penghindaran pajak secara yuridis ini biasa karena ada kesalahan dalam undang-undang atau kelemahan dari undang-undang tentang perpajakan itu sendiri. Nah, kita masuk ke kesengajaan dalam pembuatan undang-undang. Nah, di sini bisa dimasuki oleh beberapa pihak. Misalnya, dalam parlemen ada pengesahan undang-undang tentang ketenagakerjaan. Nah, di dalam parlemen itu pasti ada dua pihak, yaitu pertama dari pihak para pekerja dan di satu pihak adalah pihak para pemilik modal atau pemilik perusahaan.
pasti di dalam situ terjadi argumen supaya keinginan mereka sama-sama terpenuhi, supaya tidak dirugikan dari kedua belah pihak. Nah, selanjutnya ada ketidaksengajaan dalam pembuatan undang-undang. Ketidaksengajaan ini ada kurang telitian dalam penjalanan undang-undang itu sendiri. Kita ambil contoh pada tahun 1800-an, Amerika pernah mengeluarkan undang-undang yang intinya itu bahwa undang-undang itu berbunyi, jika ada seseorang yang melakukan penghambatan terhadap perdagangan dari negara bagian ke negara bagian, maka akan dihukum oleh undang-undang ini. Nah, pada saat itu terjadi pemogokan kerja dari pemimpin serikat buruh. Nah, pemogokan ini dilatar belakangi karena ketidakpuasan terhadap para pemilik modal. Akhirnya dia dihukum dengan undang-undang tersebut. Nah, pada pemilu selanjutnya, para buruh ini memilih wakil mereka yang memperjuangkan hak-hak mereka. Nah, dalam pemilihan itu para buruh ini menang. Nah, dalam parlemen itu maka ditambahkan undang-undang tersebut bahwa yang bisa dijatuhi hukuman oleh undang-undang ini bukan buruh tapi pemilik modal. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan dari materi yang saya jelaskan ataupun kesalahan. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.